Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita di sini karena kasih kemurahan Tuhan. Kita hidup karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan tutup sejenak, kita berdoa dalam hati kita. Kita panggil Tuhan Yesus. Kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita, dan ada di gereja kita saat ini untuk memimpin ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Bersama-sama kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik bagi kami. Kau adalah Bapa yang tidak tergantikan oleh siapapun. Kami hidup Tuhan karena kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kau yang berjanji setia.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Engkau Tuhan pagi hari ini dengan segala hormat dan ucapan syukur karena Tuhan masih izinkan kami untuk berada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, kami rindu menikmati suasana ilahi di dalam ibadah kami. Karena itu kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk sertai jemaat yang masih dalam perjalanan dan mereka boleh sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Masih ada sukacita? Ya, puji nama Tuhan ya. Harus ada sukacita di Tuhan Yesus. Kita akan bersorak-sorai ke Tuhan Yesus kita. Karena kasih Allah, kasih Tuhan Yesus selalu melingkupi saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi Tuhan ajarkan kita melayani Tuhan, juga melayani sesama. Tuhan ajarkan kita mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita. Amin. Saya udah berdiri, kita ulang sekali ya pujian dia, kasih Allah. Selama-lamanya
saksi persiapan. Tolong siapkan 1-2 orang yang mau bersaksi, bisa memberkati kita semua. Kesaksiannya jangan panjang-panjang ya, pendek aja. Tapi sesuai apa ya, intinya itu berkat untuk kita semua. Jadi kita diberkati dari kesaksian Bapak Yesus. Satu pujian untuk Tuhan Yesus lagi ya. Besarkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih bantuannya doa. Anak saya datang yang dari Surabaya, selamat tidak ada halangan pekat. Yang dari Sumatera, selamat tidak ada halangan pekat. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada anugerah yang sudah dicurahkan kepada anak cucu kami yang di Surabaya, yang di Sumatera. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga kami. Terus besok datang ke Kalun. Besok itu anak saya yang dari Sumatera itu ngajak saya ke Surabaya. Ke Surabaya melihat Borbin yang ke-1. Yang kedua di apa itu? Hewan-hewan itu apa Bu? Borbin, terus di Masjid Agung, terus di Genjeran. Pulang dari Surabaya langsung ke Sarangan. Tapi saya di Sarangan saya nggak mau karena saya sudah sampai di Borbin itu cucu-cucu saya, buyut-buyut saya itu ngetut ke cucu saya itu sudah sampai saya melihat sana, melihat sini, melihat situ. Terus di Sarangan saya tidak ikut, yang ikut anak saya Wahyu. Sudah saya Wahyu ini aja yang ikut, saya nggak ikut karena saya sudah sampai. Terus besok itu pulang dari Madiun, dari tempat saya itu berangkatnya jam 10, tiba di Sumatera itu jam 12 besok. Jadi jam 10 ini berangkat, jam 12 besok itu
sudah tinggal di Sumatera. Kami minta syukur anak saya diberi selamat semua, tidak ada halangan satu pun apa. Terima kasih. Kami akan memuji Tuhan dengan puji-pujian. Ku selalu memandang Tuhan. Selalu memandang Tuhan. Selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku serahkan kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Satu lagi. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit itu. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kau terima dapat membuatku terpesona. Apakah yang telah kau pikirkan yang kau sediakan bagiku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi titi mataku. Dengan apakah kau telah Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah kau telah Tuhan selain puji dan sembahkan? Terima kasih. Nama Tuhan satu minggu Mbak Suki rekreasi terus ya. Puji Tuhan, doa-doa Mbak Suki dikabulkan, perjalanan cucu dan putranya dari Sumatera. Selamat sampai Kota Madiun. Sudah pulang Mbak? Ya. Oh sampai. Puji nama Tuhan. Juga sudah pulang ke Yang dari Surabaya yang sudah pulang. berkat Tuhan luar biasa dengan Semuanya jumlahnya orang 24. ya, amin. Semuanya pasti diberkati Tuhan ya. Pasti doanya dijawab Tuhan. Mosok. Serius. Serius doanya dijawab Tuhan. Saya ada doa saya ada yang belum dijawab Tuhan tuh. Pasti dijawab semua. Nah, doa-doa kita itu Kami selalu dijawab Tuhan. doa-doa kita itu nggak akan jawab langsung ya. Ya mungkin ada juga yang langsung. Malam ini kita berdoa, besok pagi langsung jawab Tuhan. Saya ingat puji Tuhan berapa puluh tahun baru jawab Tuhan. Saya pun juga begitu. Jadi tahun-tahun yang lalu tuh doanya itu belum dijawab sampai sekarang itu belum. Nah kan berarti Tuhan itu tepat pada waktunya menjawab doa-doa kita. Tidak harus saklek. Jadi kita minta, aku minta sama Tuhan. Hari ini saya minta, besok pasti. Enggak lah, Tuhan enggak kayak gitu. Tuhan pasti memberikan tepat pada waktunya menjawab doa-doa kita. Kita harus imani, kita harus amini
bahwa Tuhan menjawab doa kita itu yang terbaik untuk kita. Jadi kalau Allah berdoa percuma, aku suwi berdoa gak dikabul-kabulin mbak Tuhan, enggak. Tuhan pasti mengabulkan kita. Kadang saya iri ya, kalau gak pernah di gereja, tapi kok doanya mesti dikabulkan ya? Kenapa ya? Saya kadang iri gitu ya. Kemudian saya apa? Saya paham terus. Bertahun-tahun saya jadi orang itu, walah ternyata kita itu harus setia sama Tuhan loh. Saya juga gini, ada ilustrasi gini. Ketika ada saya kan bekerja jadi jualan ya, ada pengamen itu lusus bajunya kotor gitu. Saya tuh risih kalau lihat baunya ya enak. Lalu saya kasih uang. Tapi kalau ada penyanyi, pengamen itu bajunya masih bajunya bersih ya, bajunya bersih, dia ngamen, suaranya juga bagus. Saya tandek tak kasih uang, tak tinggalkan dulu. Saya gitu. Begitupun Tuhan. Ketika Tuhan mendengar doa-doa orang-orang yang tidak setia sama Tuhan, langsung Tuhan dijawab. Tapi Tuhan menjawab doa kita tuh lama, kenapa? Supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Tuhan senang loh, walah anakku itu loh, terus badannya rapi, bajunya rapi, bersih, wangi. Tak jawab saya, ben dia semakin setia sama saya, ben semakin mencari sama saya. Tetapi di belakang itu berkatnya lebih besar. Tapi yang tadi, yang anak-anak Tuhan yang mungkin gerejanya setengah-setengah, dikasih itu cuma kecil, ya itu tak berkatmu. Tapi kita yang semakin setia, kita datang sama Tuhan, bukan baju baru. Tuhan tidak mengharap baju baru, Tuhan tidak mengharapkan kita wanginya ada yang atau itu minyak wangi hantu gitu loh. Jadi orang yang sudah pergi itu baunya masih ada. Saya belum punya itu minyak wangi. Nah itu seperti itu ya. Tuhan itu berharap kita itu semakin mendekat, kita itu semakin intim sama Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kesetiaan hati kita. Amin. Amin. Kesetiaan hati kita yang dipandang Tuhan, doa kita pasti jawab tepat pada waktunya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita semakin diberkati, kita semakin diperkuat hati kita, iman kita semakin ditambahkan karena kita selalu percaya sama Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita dengan mengawali firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan pujian firman Tuhan sungguh benar menerangi jalan kita. Menikmati
hati kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang berkarya atas kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus berkarya atas hamba-Mu yang berbicara. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan bersedia benar-benar Tuhan, katakan sama-sama. Silakan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ucapkan selamat pagi, salam. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Roma, atau di dalam Roma ya, pasal 12. Kita diingatkan kembali, dinasihati oleh firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Yang ditekankan adalah hidup di dalam kasih ya. Temanya adalah hidup di dalam kasih. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Mari kita baca, silih berganti. Saya akan baca ayat ganjil, seluruh sidang jemaat secara bersama akan bacakan ayat yang genap. Baik, bisa lihat di depan kalau sulit. Baik, kita lebih konsen ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menyayangi kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehari sedikit dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu berharum padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kukasihi atau yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika sebelum makan, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menemukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kasih yang pertama. Kasih itu tidak pura-pura. Ya, kasih itu tidak pura-pura. Pura-pura itu apa sih? Etok-etok orang Jawa. Ya, etok-etok ini orang Jawa ya, bahasa Jawanya itu etok-etok. Ini orang luar Jawa ini apa itu etok-etok? Nah, apa itu etok-etok ya? Pura-pura tadi. Kali benar. Tidak sungguh-sungguh. Berarti mengasihinya itu tidak sungguh-sungguh.
ketoke ae kan gitu ya. Kelihatannya saja mengasihi tapi sebenarnya tidak mengasihi. Ya, kelihatannya baik tapi sesungguhnya tidak baik. Atau bahkan mungkin ada orang yang di depan kita itu baik, betul nggak? Ya, tapi di belakang apa? Tetap baik apa tidak? Ya, itu namanya kasih yang pura-pura. Ya, jadi di depan kita itu wah luar biasa, Bapak itu hebat loh, Bapak itu ini loh dan sebagainya gitu ya. Hati-hati kalau ada orang yang menyanjung. Hati-hati, jangan senang dulu, ya. Jangan senang dulu, karena kau dingin-dingin nilai duit. Ya, kalau itu masih mending ya. Tapi kalau di belakang itu, dan gitu ya. Makanya saya itu tidak senang kalau disanjung gitu. Nah, daripada disanjung lebih baik kasih uang. Ya, artinya sanjungan dengan tulus. Jadi janganlah hendaknya kasih itu pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang tulus itu bukan dengan maksud jahat, seperti Yudas mencium Tuhan Yesus, tapi itu ciuman maut. Ya, betul enggak? Jadi waktu Yudas menyerahkan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang memusuhi mereka, Tuhan Yesus itu diserahkan dengan ciuman. Itulah ciuman maut, ya. Ciuman yang penuh dengan kejahatan, ciuman yang ada maksud terselubung untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain, gitu ya. Jadi kita harus lebih mengutamakan kepada orang lain, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Itu namanya kasih yang tulus, kasih yang agape. Tuhan Yesus itu tidak pernah memikirkan untuk dirinya sendiri. Kasihnya itu tulus. Orang Madiun bilang pure, ya, total, ya, total. Tidak ada maksud tersembunyi, tidak ada embel-embel. Saya mengasihi supaya saya dikasih. Tidak, tetapi Tuhan Yesus itu memberikan kasihnya itu tanpa ada motivasi yang terselubung. Mengasihi bukan supaya untuk disanjung, mengasihi bukan supaya mendapatkan pujian, bukan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi sekalipun dimusuhi, tetap mengasihi. Karena itulah maka kasih yang sempurna itu bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang ada maksud-maksud tertentu, tetapi betul-betul kasih yang mengasihi dengan total. Ya, kasih sudah selesai, nggak usah diingat-ingat lagi. Tapi kebanyakan manusia itu kadang-kadang kalau berbuat baik itu diungkit-ungkit ya. Ya apa tidak? Ya Mbak. Baik atau pengalaman? Ya. Wah ini duit 5.000 dicerita nih, ya. Udah ada salah titik, gue tak kayak 5.000 loh, ya. Mulai link tuh gitu, ya. Nah itu tidak begitu, gitu. Sekalipun orang yang kita kasih itu mungkin membalasnya dengan kejahatan dengan ini, ya wis ora usah di apa? Ungkit-ungkit, gak usah disebut-sebut. Lupakan saja, ya. Lupakan saja. Kenapa? Yang di dalam bacaan kita tadi, beri kesempatan kepada Allah. Ya, beri kesempatan kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan yang membalas itu jauh lebih besar, ya. Kalau kita yang membalas itu ya manusia ya semacam sedikit, betul kan? Tapi kalau Tuhan yang membalas, ngeri ya, luar biasa. Makanya bersaudara, bagaimana kita hidup dalam kasih? Yang pertama adalah hidup dengan ketidakpura-puraan. Ya, jangan pura-pura. Orang yang suka pura-pura itu nanti berkatnya juga pura-pura. Ya toh? Dengan aku tak pura-pura doa lah. Ya, nanti Tuhan kasih apa jawabannya ya. Aku tak karak. Ya Tuhan nanti akan membalas apa? Pura-pura tak kasih lah gitu ya. Benar enggak? Ya.
pura-pura tak kasih. Misalnya mau dikasih berkat apa ya? Ya, jadi kan sekarang kan duit loh biasanya ya. Iya. Kayak duit palsu aja gitu ya. Sewenang tiba-tiba duitnya palsu. Apa kita mau begitu? Ya, karena kita mengasih Tuhannya itu pura-pura, tidak sungguh-sungguh, gitu kan? Ya, makanya nanti Tuhan juga membalasnya begitu. Sakit hati tidak kita juga? Wah, bisa nesu kan gitu ya? Ya, nesu sama Tuhan. Tuhan kok dinesol? Ya, coba pikirkanlah. Nesu sama Tuhan itu kira-kira menang dia, ya. Iya kan? Ya, kalau Tuhan itu kita nesu sama Tuhan, siapa sih kita ini? Kok kita ini bisa nesu sama Tuhan? Buktinya apa? Mutung, ya, mutung orang belum berdoa, ya, mutung nggak mau doa, mutung nggak mau ibadah, mutung nggak mau apa lagi. Nanti kalau Tuhan mutung sama sampean, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kira-kira apa yang terjadi? Tampar nesu kan gitu ya? Ya. Kalau tampar nesu dimainkan sama Tuhan terus gimana? Ya, nesu, gitu ya? Sikile dibuat nggak bisa jalan, terus piye jalan? Ya. Kemudian tiba-tiba matanya ini rabun gitu ya. Ya, orang ketok. Nah, terus piye jalan? Ya. Tapi Tuhan nggak begitu. Ternyata Tuhan itu tidak seperti itu ya. Sekalipun Tuhan dinusoni, ya, tapi Tuhan tidak pernah apa? Membalas sesuai dengan nesu kita itu, sesuai dengan kemarahan kita. Tuhan tidak pernah membalas. Karena Tuhan mengajarkan apa? Di sana, ya tadi kita sudah baca, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Gitu. Ini ajaran Tuhan yang benar, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan mengajarkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sampun apa dereng? Sudah melakukan apa belum? Sudah atau belum? Sudah. Jajal kayak contoh. Jadi kan pernah dicelatu uang orang. Terus dibalas apa? Celatu. Oh, kuwi to. Ya. Ya. Tiba-tiba itu dicelatu sama orang. Dimaki-maki orang gitu ya. Nah, kemudian apa? Wah, aku tidak terima tuh Pak. Orang maki-maki ya tak gepok kan itu. Apa itu yang diajarkan Tuhan? Tidak. Ya. Tuhan berkata apa? Tadi dikatakan, ya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, gitu ya. Ini baru perkataan loh. Ya, perkataan loh. Belum yang lain, gitu ya. Makanya jadi orang Kristen itu gampang apa gampang, saudara. Susahnya itu loh, gitu ya. Nah, kita ini dimaki-maki malah disuruh dongakno, tak dongakno, selamat, ya, gitu ya. Tapi kata-kata selamat ini harus digas loh ya. Nah itu nanti akan beda gitu ya. Ya, jadi intonasinya ini intonasi yang betul sulus gitu ya. Tak dongakno panjang umur, sehat waras wiris, akeh rezekine kan gitu ya. Padahal sudah dimaki. Kira-kira iso apa jenengan? Bisa enggak seperti itu? Bisa apa enggak? Anak Tuhan harus bisa belajar untuk membalas kebaikan sekalipun mereka berbuat jahat, gitu ya. Nah, ini ajaran Tuhan tuh. Kalau tidak bisa berarti kita tidak manut ajaran Tuhan, tapi manut ajaran setan. Karena setan itu gigi ganti gigi, ya. Setan itu membalas kejahatan, kalau perlu lebih jahat lagi, kan gitu ya. Ya, kalau perlu lebih jahat lagi, gitu. Tapi Tuhan tidak. Tuhan Yesus berikan contoh yang sempurna kepada kita. Waktu dia dicaci maki, dia tidak membalas caci maki, tapi Tuhan diam saja. Wes menang wae bene, gitu ya. Nanti lama-lama capek sendiri. Gak usah direken, merasa ditanggapi, ya toh. Nah, akhirnya mereka semua kan diam. Makanya kita juga harus contoh Tuhan Yesus. Ya, sekalipun mungkin hatinya ya lama-lama memperopok ya.
tapi ya jangan disumet gitu ya. Nah, jadi tetap aja ditahan. Wes pokoknya nek perlu ya usah dibumone, gitu ya, menghindar supaya kita tidak tersulut emosi gitu ya, tidak tersulut. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau mengandung fitnah itu, wah makanya tuh pepatah mengatakan fitnah itu lebih kejam katanya. Wong ora ngerti apa-apa enak-enak turu ku iso difitnah gitu. Ya toh. Nah, kok sapa sing ora nesu kadang-kadang kan gitu ya. Tapi kita nggak boleh nesu. Yang penting gini loh Saudara. Kalau kita ingin menang ya, yang penting aku orang. Betul enggak? Ya, yang penting aku orang. Dia mau ngomong sakarpe sampai mutuk ya. Seperti itu. Enggak masalah, biarin aja. Yang penting memang saya tidak melakukan gitu. Ya, ini caranya ya, tipnya itu begitu. Yang penting memang kita tidak melakukan. Kenapa kita mesti harus pusing? Gitu ya. Ya kalau kita melakukan ya minta maaf kan begitu. Nah, makanya ya Tuhan mengajar kepada kita bagaimana kita hidup dalam kasih. Yang pertama adalah kasih kita lakukan dengan tulus atau tidak dengan pura-pura. Lalu yang berikutnya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, memberikan hormat ya kepada orang itu lebih baik ya. Makanya orang Jawa itu punya ajaran itu kita itu menghormati orang lain ya. Kalau zaman dulu, zaman sekarang kayaknya sudah mulai luntur ya. Ya, zaman dulu itu kalau ada orang di jalan kita lewat itu kita harus ya menyapa dulu, bahkan bungkuk sidik gitu ya, sebagai rasa hormat gitu ya, disapa. Ya, sekarang ya masih ada, cuma kayaknya sih sudah mulai luntur gitu ya. Kenapa? Ya karena orang sekarang itu kan geeran. Ya, disopot dikira seneng, repot gitu ya. Nah, tapi ya lihat-lihat dulu lah gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ajaran Tuhan mengajarkan supaya kita ini saling mendahului di dalam memberi hormat, menghargai, menghormati kepada orang lain gitu ya. Ini ajaran Tuhan. Kemudian yang berikutnya Saudara, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Rajin apa ini? Supaya kita tetap rajin ya. Jangan kendor. Dalam hal apa? Ya, melayani Tuhan dalam hal ibadah. Ya, jangan lokro, jangan mudah kendor, jangan mudah patah semangat. Tapi kita harus semakin semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, ibadah kepada Tuhan itu sebenarnya untuk siapa sih? Untuk manusia atau untuk Tuhan? Ya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, panjenengan ibadah itu bukan untuk pendeta, ya bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk manusia. Tapi ibadah itu sebuah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita rajin, jangan kendor. Ya, setiap jam-jam ibadah perhatikan untuk kita bisa beribadah supaya kita semakin kuat dalam menghadapi kompetisi kehidupan yang sekarang ini. Nah, makanya ya mari kita diingatkan Tuhan, janganlah kita kendor. Layani Tuhan, kesempatan untuk melayani ya layani ya. Jangan malah tidak melayani. Kalau kita dipercaya untuk melayani Tuhan, layani dengan sukacita. Apapun yang dipercayakan Tuhan. Semangat ya. Betul nggak? Ya karena makanan itu yang diperhitungkan. Berkali-kali saya menyampaikan, duit kita itu loh tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Kita mau mengandalkan apa sih? Ya kan? Tidak diperhitungkan. Bahkan kalau panjenengan punya uang 1 miliar di rumah, saya dilebokno kantong persembahan 1.000. Saya dilihat Tuhan yang ngatur kalian apa 100.000. Yang dilihat Tuhan yang mana? Yang 100.000. Saya ngomong 1 M itu orang apa-apanya. Sama dengan hidup kita. Kita
berapa puluh tahun, taruhlah 100 tahun. Ya, misalnya kita nanti diberikan anugerah 100 tahun semua, mati, selesai. Berapa waktu yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan bisa di sini, bisa kita mengunjungi saudara kita, bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain. Berapa persen dari sekian waktu yang Tuhan anugerahkan, kemudian kita untuk melayani Tuhan? Ya, kalau saudara melayani Tuhan itu bukan hanya khotbah, bukan hanya singer, bukannya leader di sini, bukan. Banyak hal. Ya, misalnya gereja punya gawe, panjenengan diminta, ayo masak. Nah, panjenengan masak itu melayani Tuhan. Itu diperhitungkan sebagai pelayanan. Jadi bukan hanya yang di sini saja, bukan. Ya, gereja regat tak sapune. Itu juga melayani karena persiapkan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Benar nggak? Lampu mati, ya kok tiba-tiba tak ganti neroyoan. Ya neroyoan mana iso ya. Pak, saya mau ganti lampu yang mati. Ada nggak lampunya? Kalau udah ada tak berikan. Luar biasa. Itu melayani Tuhan. Bukan hal yang besar, tapi hal yang kecil itu pun diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Jadi bentuk pelayanan itu luas. Ya luas sekali, banyak sekali. Ya, memperhatikan, wah siapa yang nggak datang? Oh si A, si B. Yo, tak datangane kenapa kok wingi ora teko? Oh, ternyata giginya copot. Oh, pantesan. Ya malu ya. Oh, si A-nya enggak datang, ternyata giginya copot, gitu ya. Nah, kan bisa saja begitu. Itu bentuk sebuah pelayanan, melayani. Wong Tuhan aja waktu melayani 3,5 tahun itu apa? Keliling kan? Dari desa ke desa, kota ke kota, gitu ya. Menyembuhkan orang sakit, memberi makan. Itu bentuk-bentuk pelayanan, saudara. Nah itu kalau ada saudara kita tahu dia belum makan, ya kalau kita punya, kasih dia makan. Kalau nggak punya ya kita sama-sama puasa, kan gitu ya. Nah kalau nggak punya mau apa, kan gitu. Ya, itu bentuk pelayanan, gitu ya. Tapi saya yakinlah kita semua ini punya uang. Halo, siapa yang tidak punya uang? Sini, angkat tangan yang tidak punya uang. Semua punya uang kan? Nah, sampai itu orang-orang kaya, suki blegedu, ya kan? Makanya itu. Saya yakin tidak ada yang nggak punya uang. Benar, punya kan? Ya coba kalau nggak punya uang, bawa sini dompetnya, tak lihat ya. Ada nggak? Ada punya nggak punya uang? Hah? Ada. Siapa? Panjenengan nggak punya uang sama sekali? Oh punya. Oh. Wes pokoknya rene dompetnya sing kosong, rene duitnya tak isinane. Ya. Itu loh ya. Nah, jangan bilang nggak punya uang. Ya, memang saya kira digowo nang omah apa. Ya, nang lemari kayak tumpuan. Ya. Nah, saudara. Perhatikan. Ya. Lagi. Gombal ya. Ingat, hidup kita ini tidak hanya tergantung oleh uang. Betul nggak? Oh, iya. Kenapa mesti pusing nggak punya uang? Tenang aja. Siapa penting iso mangan, iso nyandang, lungo-lungo iso beres toh, nggak perlu uang. Betul nggak? Nah itu loh. Ya, makanya ya saudara, jangan mau kita ini dibodohin dengan uang. Ya, betul nggak? Ya, jangan mau dibodohin dengan uang. Mari kita perdayakan uang itu, gitu ya. Artinya apa? Uang itu dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, betul nggak? Dia itu sahabat yang baik. Uang itu sahabat yang baik, tuan yang baik. Tapi juga sekaligus dia bisa menjadi sahabat yang jahat dan tuan yang bengis. Itu uang, betul nggak? Ya, sama dengan pisau. Pisau itu bisa menjadi suatu hal yang berguna bagi kita. Tapi kalau pisau itu jatuh di tangan penjahat, bisa untuk bunuh orang, betul nggak? Nah, karena itu mari kita kelola uang itu dengan baik. Kita memang butuh uang, pelayanan butuh uang. Kita katanya rindu untuk membuka tempat ini, mau kita bikin lantai 2, betul nggak? Butuh duit.
Memang. Makanya ini dengan janji iman sama masing-masing 50 juta. Wis ora usah boleh proposal. Ya kan? Ya, enggak apa-apa kalau sepakat boleh loh. 50 juta mobil saya tak persembahkan. Sampai mau persembahkan mobilnya atau rumahnya, ayo. Ya. Ya. Enggak apa-apa kalau mau sepakat begitu. Ayo, siapa yang berani? Enggak berani toh? Nah, makanya kalau enggak berani doa saja. Doa dan berdoa sambil ya memberi dong, gitu ya. Nah, berdoa dong orang memberi ya Tuhan tidak bekerja kan gitu ya. Kita mari kalau kita memang rindu sama-sama. Tidak apa-apa kok, gitu ya. Tidak apa-apa. Wong donoi uang kita bakal kita tinggal aja. Ya kalau bisa selama kita masih menumpang di dunia ini kita bisa berbuat baik ya untuk kemuliaan Tuhan, kenapa tidak? Kan begitu ya. Ya, simpel saja kok, gitu ya. Simpel saja. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk mengembalikan? Ya, tidak sanggup untuk menolong dan tidak sanggup untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Itu ya. Nah, mari kita semangat ya. Mari kita semangat. Sebagai anak Tuhan, jangan kendor. Ya, selama masih ada kesempatan, ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu ya. Komitmen kepada diri sendiri. Ya, Tuhan, aku memang tidak pandai untuk menyanyi, tapi saya punya kerinduan untuk menyanyi bagi Tuhan. Betul? Ya, palas-palas iki ora apa-apa. Ini ketok gondal gandul nyanyi. Bukan apa itu. Ya. Ora apa-apa, maju terus, semangat, jangan putus asa. Ya. Enggak apa-apa. Gitu ya. Dan mari kita terus maju. Memang itu yang bisa kita lakukan. Ya bayangin coba orang bisu, ya orang bisu berdoa, Tuhan aku mau menyanyi, gitu loh. Memangnya orang bisu tidak punya kerinduan untuk melayani Tuhan? Punya kerinduan untuk menyanyi, tapi dia bisu. Ya, bayangin kalau panjenengan itu dikasih bukan bisu, tapi sengong. Tahu sengong? Apa itu? Bidung. Gimana ini? Ya? Perhatikan. Tapi dia nggak masalah, Tuhan tahu kok. Ya, Tuhan ngerti itu. Hatinya itu loh menghargai. Lah kita ini normal, suaranya ya ora wah temen ya ora sih, tapi ya lumayan. Kenapa kita nggak mempersembahkan kepada Tuhan? Betul nggak? Kemudian biasanya wanginya luar biasa ya. Aku kira ingin jadi sopo-sopo, tapi aku ndelok maksudnya. Itu loh. Semangat. Ya iya. Penyanyi biasanya semangat ya kok. Masa untuk Tuhan nggak semangat? Nggak nyanyi yang sarasen. Ya boy. Ya bener nggak? Iya. Iya melane. Dunia itu sudah tahu semua. Loh kok Pak Pendeta tahu ya kalau nyanyi bis ya. Alah. Oposisi nggak bisa dilihat, ya kan? Ya, semuanya itu tahu, kan gitu ya. Nah, makanya saudara, mari kita lebih semangat lagi. Mari kita lebih semangat lagi. Tuhan katakan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Ya, biarlah kita terus menyala-nyala. Semangat, pokoknya Tuhan sampai mati saya tetap melayani Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi saya dipercaya, ya, saya akan lakukan dengan sukacita, dengan sepenuh hati, ya, dengan sekuat tenaga. Ini Tuhan mau senang, gitu ya, senang Tuhan itu dilayani. Ya, kalau Tuhan senang, wah, apa sih jadi panjalukmu, waton orang, hah? Waton orang kuning wulan karo srengenge gitu ya. Ya, bakal di ya gitu loh. Ini bahasa Jerman ya. Jadi yang luar Jawa sementara tidak tahu, nanti tak kasih tahu. Nah, saudara ya. Jadi kalau Tuhan itu senang, ya katakan itu loh. Kalau orang tua kita senang, saudara, kira-kira gimana?
Anak iki lho ora njaluk apa-apa iki lho ditukokne. Bener enggak? Karena apa? Senang melihat anaknya gitu loh. Ya orang tuanya direwangi piye carane? Mergo apa? Senang gitu. Nah Tuhan kita itu makanya loh Bapak Saudara, punya surga dan dunia ini punya Tuhan loh. Nah Tuhan itu mau ngasih apa? Alah, terlalu kecil gitu loh. Tapi mari kita senangkan dulu Tuhan gitu ya. Mari kita buat Tuhan itu hatinya senang dengan kita. Kita itu nggak jaluk apa-apa, nyembah tok mulai Tuhan langsung memberi. Zaman David ya. Nah, makanya sampai ini kurang ingat itu Tuhan, kurang dulu pikiran sampai saya ini. Gitu loh. Wes apa-apa kok tak boleh no. Gue kudu mau aku. Enak ya. Gitu loh, saudara ya. Ya jadi menyembah Tuhan, senangkan Tuhan. Ya layani Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Wah, stop, menak. Tidak ada yang tidak menak di hadapan Tuhan. Oke ya? Berikutnya adalah bersukacitalah dengan orang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan dan bertekunlah di dalam doa. Nah, jadi kan sudah tekun apa belum doanya? Ya tadi harus bertekun terus. Ya, pokoknya sampai dijawab Tuhan. Ini sampai mati urung dijawab, berarti ya doanya ada yang salah. Sehingga Tuhan tidak izinkan. Tapi ada kemungkinan juga bukan kita, doa kita itu dijawab Tuhan, tapi mungkin generasi berikutnya kan gitu ya. Bisa terjadi begitu. Ya karena doa daripada orang tuanya, jadi anaknya yang menikmati, anaknya yang menuai, anaknya yang mendapatkan. Tuhan mau supaya kita ini bersukacita di dalam pengharapan. Ya berharap kepada Tuhan itu suatu yang menyenangkan, bukan dengan kesedihan ya, bukan dengan kegalauan. Tetapi Tuhan kita harus tetap bersukacita. Jadi anak Tuhan itu harus tetap bersukacita, saudara. Ya, jangan bersedih hati. Ya, jangan galau. Ya, jadi anak Tuhan itu jangan suka galau. Ya, karena galau itu bukan dari Tuhan. Tuhan berikan pengharapan yang luar biasa, yang pasti. Ya, yang pasti. Tuhan tidak pernah, istilahnya apa itu? PHP ya, tahu PHP? Nah, itu loh. Tuhan tidak pernah memberikan pengharapan palsu, saudara. Tapi Tuhan itu memberikan pengharapan yang pasti. P-nya itu pasti, bukan palsu. Ya, PHP-nya Tuhan dengan PHP-nya manusia beda. Ya, kalau PHP-nya Tuhan itu memberi pengharapan pasti, itu Tuhan. Tapi manusia kadang-kadang ya palsu gitu ya. Waji tenanan, yo, wis tekan denge. Akhirnya apa? Ya, pas, ya, tiba ora ono, ya. Nah makanya kan, jadi anak Tuhan kita harus memberikan pengharapan yang pasti. Jangan mudah berjanji kalau tidak ditepati. Ya, lebih baik tidak berjanji daripada berjanji tetapi tidak ditepati. Tetapi Tuhan kita berjanji dan pasti ditepati. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Gitu ya. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan selalu ingat akan janjinya dan akan diberikan tepat pada waktunya. Ya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Itulah. Manusia itu kan pewarna itu kan sakit gitu ya. Nah, sakit itu apa? Jalur saiki aku duane saiki gitu. Tapi Bapak Ibu, kalau panjenengan itu juga lo saiki langsung dikai saiki terus piye? Bingung apa orang? Enggak bingung ya. Ya jalur apa sih kan ngomong. Ya kan? Jalur apa sih? Ya. Panjenengan itu
Misalnya Pak Didik doa Tuhan beri saya mobil Tuhan. Oh heran dulu kalau mobil terus pokoknya di mobil kayak tenang pasar. Iya, ini contoh kadang-kadang gitu ya. Tambah bingungnya apa meneh? Iya mobil 3i, bensinnya terus piye? Nah, surung kan gitu ya. Yang kena bannya rusak terus piye? Ya, ya Tuhan itu memberi sesuai dengan kebutuhan kapasitas kita, saudara. Karena itu kita tidak boleh iri. Halo, tidak boleh iri. Kata iri itu harus dilenyapkan dari hidup kita. Tidak boleh. Karena masing-masing orang dipercaya sesuai dengan apa? Ya, kapasitas kita, kesanggupan kita. Bayangin aja. Beda orang tele bane yang sitok. Bener enggak? Sampai belengketet gitu ya. Tumpaki terus. Bane siji kok ditumpaki. Ngono wae jalur sepeda motor. Ya, enggak dikasih. Makanya kalau dikasih dipercaya itu dirawat, dipelihara supaya nanti kita di apa? Ya dipercaya lagi gitu ya. Bener enggak? Kayak duit 100.000 ora gendas yang dituku. Bener enggak? Ya pokoknya jalur duit 1 juta ora iso. Betul ya? Kasih uang 100.000 dikelola dengan baik. Ya, dimanage dengan baik. Amin. Itu loh ya. Kalau dipercaya seperti itu. Kayak 100.000 ya, orang ditamakan persembahan baktian atau persembahan. Ya itu padahal duit 1 minggu yang lalu dikasih 100.000. Ya. Orang ditamani. Gitu ya. Dientek nang kabeh. Misalnya begitu. Nah, Tuhan ya bagaimana mungkin? Itu ya. Diutamakan Tuhan. Harus untuk Tuhan ya. Demikian rupa. Bapak Ibu coba pelajari orang Buddha itu. Ya, orang Buddha atau orang Hindu. Wah itu ngasih persembahan. Orang eman-eman sudah. Ya, betul itu. Ngomong Hindu itu loh. Dewa-dewa ini dikai. Masa kono ya dikai ya. Jadi masanya kan sidik untuk persembahan pada dewa. Apa diberikan? Padahal nggak pasti. Apalagi kita sudah. Sebagai orang yang percaya Tuhan yang sudah pasti. Memang Tuhan Yesus tidak butuh duit dari kita. Tidak. Ya. Tapi bagaimana kita menghargai, menghormati Tuhan, mentuhankan Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita memberikan yang terbaik untuk kita, termasuk uang kita. Amin. Ya. Nah, ingat kebaikan itu loh. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita luar biasa. Dikit lagi ya. Kemudian kita diingatkan juga kasih yang tidak pura-pura itu apa? Yaitu bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ini berkaitan dengan konsep kehidupan kita sehari-hari, Bapak Saudara. Kita tentu hidup di masyarakat. Kita terus hidup bersinggungan dengan orang lain, begitu ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus ini? Siapa orang-orang kudus? Saudara kita seiman, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Ya, bantulah mereka kalau mereka kekurangan, gitu ya. Berikan apa yang bisa kita beri, gitu ya. Jangan tahan-tahan, gitu ya. Nah ini, berilah tumpangan. Tumpangan itu menginap sementara. Karena itu saya komitmen, saudara. Rumah yang Tuhan berikan, saya akan berikan tumpangan kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan tumpangan, gitu ya. Nah, seperti kemarin kita sudah lakukan 4 hari parolan bersama-sama ya dari sana, gitu. Nah, nanti besok Minggu itu ada tamu lagi. Ya, memang ini wong sugih, tapi kalau berkenan, monggo Pak,
daripada ke hotel. Ya, silakan kalau mau di sana. Kami fasilitasi. Ya, seperti itu. Siapa orang tua saya? Bukan hanya mereka yang main di sini, tapi kalau bantuan dari luar kota yang mau, silakan. Apa adanya seperti itu, silakan. Ya, ini firman Tuhan. Bahkan mungkin juga ada kalau mungkin orang yang kesasar, misalnya ya butuh penginapan semalam, silakan dipakai. Ya, dengan baik. Ya kalau panjenengan kepengen ya ora apa-apa Pak, aku tak nginep ning kono semalam ae. Ora apa-apa silakan. Ya. Ya, tapi yo sapunan yo pelet kan ngono. Ya gitu ya. Dibersihkan gitu ya. Yo nek tokene muni yo wis ono kan gitu. Nah ini cuma begitu, nah orang lain enggak, saya ngisi gitu ya. Ya panjenengan kudu ngisi gitu. Ya misalnya. Ora apa-apa, nek pengen jajal silakan. Pak Didi Pak saya tak nginep sana semalam, silakan. Ya, silakan. Saya tidak mengklaim itu milik saya sendiri kok. Itu miliknya Tuhan. Sementara dipercayakan. Ya rumah singgah. Silakan. Ya, monggo saja. Dinikmati. Saya tidak mengklaim. Saya sudah sadar betul bahwa itu adalah bukan milik saya. Tapi Tuhan percayakan untuk sementara. Ya, sementara kita menumpang di dunia ini. Ini wajib hukumnya, saudara, untuk memberikan tumpangan kepada saudara kita yang membutuhkan. Tapi namanya numpang kok 2 tahun, ya itu jenenge orang numpang loh. Ya, betul nggak? Oh iya, jadi numpang sedino 2 dino, paling lama seminggu lah, itulah, ya, ya, itu. Nah ini tak garis bawahi, gitu ya. Ini tak garis bawahi. Numpang boleh silakan, gitu ya. Lalu Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan ini kita harus bisa beradaptasi. Ya, beradaptasi artinya apa? Kalau kita bersama dengan orang yang lagi seneng, yo seneng gitu ya. Betul nggak? Seneng kok malah sombong, ya. Tapi kalau kita di suasana yang berduka, sedih ya, kita harus seperti itu. Jangan guyon cekakaan di kematian, ya. Itu namanya nggak bisa menempatkan diri. Pakailah pakaian duka cita kalau kita ada di dalam perkabungan, gitu ya. Jangan pakai pakaian pesta, ngerti ya? Ya, kalau dalam pakaian pesta jangan pakai pakaian duka, gitu ya. Oh aneh kok, gitu. Ya, jadi ketika ada orang yang menangis, ya kita ya ikut menangis gitu ya. Tapi kalau ada orang yang bersuka cita, ya kita ikut bersuka cita. Ini Tuhan ajarkan kepada kita, bisa beradaptasi. Cuma kita tidak menjadi batu sandungan ya kepada orang lain. Makanya saudara kasih Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih sesuai dengan ajaran Tuhan. Kasih jangan pura-pura. Amin. Yang kedua, mari kita tekun di dalam doa dan pengharapan. Jangan sedih hati. Kita semua punya pergumulan. Tentu pergumulannya tidak sama. Tapi jangan putus asa ya. Kita berharap sama Tuhan. Tekun dalam doa dan berharap sama Tuhan. Kemudian mari kita semakin semangat di dalam mengasihi Tuhan dengan cara kita melayani Tuhan, dengan cara kita beribadah kepada Tuhan. Jangan kendor. Tuhan Yesus sudah mau datang, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap semangat. Mari kita layani Tuhan. Talenta yang Tuhan percaya kepada kita jangan disimpan, jangan dikubur. Ya, tapi talenta itu harus dikembangkan. Kalau dipercaya 1, berupaya untuk jadi 2 menjadi 4 jadi 8 jadi 16. Semakin banyak itu loh ya. Sehingga semakin kita dipercaya oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajar kepada kami. Biarlah firman-Mu terus akan termeterai untuk kami menjadi orang yang hidup di dalam kasih. Kasih tidak boleh pura-pura.
Kasih tidak ada maksud jahat. Kasih harus dengan tulus ikhlas, tanpa motivasi apapun. Yang kedua, Tuhan mau supaya kami tetap bertekun di dalam pengharapan. Kami tekun di dalam doa, supaya kami boleh melihat karya Tuhan dalam kehidupan kami. Yang ketiga, Tuhan, Kau mau supaya kami tetap rajin, supaya kami tidak kendor, kami tidak patah semangat, tapi kami harus semakin rajin untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga Tuhan berkarya lebih luar biasa lagi di dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mendidik dan mengajar kami. Biarlah firman Tuhan terus akan terus termeterai dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala keterbatasan, kekurangan kami. Tuhan mohon ampun ya Tuhan akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkati sedang jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan, baik yang di tempat ini maupun mereka yang menyaksikan secara online. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Diberkati semuanya ya. Amin. Saya bukan loker ya. Kalau loker pekerjaan ya. Pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan regenerasi. Hari ini kan pelayan-pelayan itu yang mulai sudah ada yang berusia tambah. Jadi Bapak Ibu ataupun saudara-saudari yang ingin melayani Tuhan lebih sungguh dan lebih sungguh, bisa sampaikan kepada saya atau rekan-rekan yang lain atau Bapak Ibu Gembala, Pak, saya mau melayani Tuhan melalui musik, atau yang bisa main musik, ujian, WL Senior, bisa kok, semuanya tanpa terkecuali, semuanya. Baik, kalau anak kecil jangan dulu ya, remaja, muda, orang dewasa, monggo saya buka selebar-lebarnya gereja ini terima Bapak Ibu Saudara semuanya untuk melayani Tuhan. Amin. Saya juga ingin punya asisten melayani sekolah minggu, jadi saya tidak terlalu ribet. Jadi ketika saya tugas melayani sekolah minggu, langsung saya lari ke sana. Jadi nanti ada Bu, Kak Iwangi Bu, anak saya juga belum mau main. Jadi ini Bapak Ibu ada yang mau ya punya talenta Bu, saya mau mengajar, saya bisa mengajar, tolong hubungi saya. Jadi saya ada temennya untuk mengajar, jadi nggak susah-susah. Dan juga WL Senior juga semakin berkurang. Kita mau tiap minggu itu ganti ya, WL Seniornya ganti, pemain musiknya juga. Anak muda saya lihat banyak kok, pasti bisa main gitar, pasti bisa main musik. Kita bukan lowongan pekerjaan, lowongan pelayanan, lowongan melayani ya. Oke, Pak Trian yang di bidang apa itu membuat jadwal pelayanan, Pak Trian saya mau besok WL, mau ini nih. Oke, siap semuanya? Siap? Siap. Ya, siap ya melayani Tuhan. Karena percaya sama Tuhan. Tuhan itu melihat pelayanan kita, Pak. Talenta kita percuma, dindem, kita kembangkan aja lah. Tadi bilang Bapak apa? 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 jadi berapa? Jadi semakin bertambah kesetiaan kita semakin dipertemukan sama Tuhan, dan upahnya pun besar, bukan kecil, tapi gede mengikut Tuhan Yesus. Amin. Kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat itu untuk kami semua Tuhan yang sebentar akan memberikan persembahan bagi Engkau. Berkatilah persembahan kami Tuhan yang sebentar kami akan berikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberikan, tangan-tangan yang sudah menyampaikan uang dari harta kami, sebagian harta kami untuk Tuhan. Berkatilah setiap kami Yesus, Tuhan akan berkatilah berlipat kali gandakan segala berkat-Mu Yesus. Berkatilah persembahan kami ini Yesus, baik persembahan syukur, persepuluhan, dan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati, mensucikan, menguduskan persembahan kami ini Bapa, sehingga menjadi upah yang harum di hadapan Engkau Bapa. Tuhan, kami akan pakai persembahan itu memperlebar kerajaan Engkau Tuhan di gereja kami Tuhan, untuk operasional gereja kami Yesus. Karena kami percaya Tuhan,
Tuhan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Dan kami pun akan mengembalikan berkat yang dari Engkau kembali kepada Engkau Tuhan. Sehingga berkat Tuhan semakin hari semakin bertambah. Kami berkecukupan Tuhan, bahkan kami bisa berkelebihan memberikan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil kantong kelihatan jalankan, kita akan pujikan pujian Aku Diberkati.
Bapa ibadah kami sebagai korban persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Bapa berdoa menyerahkan untuk sidang jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit. Tuhan doakan jamaah dan lawat dia di mana saat ini berdoa dan berada. Bapa berdoa untuk Mas Anang yang sakit, Tuhan sambah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan untuk Pak Bambang yang stroke, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Demikian pula ya Tuhan, mungkin ada jemaat yang lain yang tidak kami ketahui yang sakit, Tuhan lawat di mana saat ini mereka berada. Tuhan tolong sembuhkan Tuhan, menyiapkan mereka dari segala kelemahan, dari segala sakit penyakitnya. Bapak kami berdoa untuk mereka yang mungkin ada persoalan, permasalahan, berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan teguhkan, kuatkan iman mereka yang lemah, supaya mereka semakin kuat dan tetap setia untuk beribadah kepada Engkau. Bapak terima kasih untuk karya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati atas pekerjaan kami masing-masing Tuhan, yang akan beroleh suatu penghasilan, yang akan boleh menyisihkan sebagian berkat itu untuk Tuhan, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan kami setiap hari. Tolonglah Bapak supaya kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Jangan sampai kami mempermalukan Engkau ya Tuhan. Oleh Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami kalau sebentar akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Biarlah malaikat Tuhan yang mengantar kami, supaya kami selamat sampai di rumah, jauhkan dari segala mara bahaya, orang jahat dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa. Mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang dijaga Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.